Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Andra semua dimanapun berada, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga sehat selalu dan dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Walaupun dalam keadaan saat ini kita dilanda wabah dari corona, sebaiknya tetap di rumah. Dan apapun yang terjadi kita harus tetap belajar. Seperti tujuan aku pada hari ini untuk bagiin video tentang materi bahasa Arab kepada Sobat Andra semua. Namun sebelumnya, silahkan tolong bantu dengan klik tombol like, subscribe, komentar, dan kalau tidak keberatan share video ini kepada di sosmed Sobat Andra semua, agar lebih banyak lagi orang yang menonton video ini, agar video ini lebih bermanfaat dan aku lebih semangat lagi dalam membuat video-video berikutnya tentang materi-materi yang berkaitan dengan pelajaran bahasa Arab. Baiklah Sobat Andra semua dimanapun berada, di hari-hari yang lalu, di minggu-minggu yang lalu kita sudah bahas mengenai dari materi bahasa Arab ini, yaitu tepatnya di bab kalam. Setelah itu selesai kita di bab i'rab, dan pada hari ini kita belajar tentang babu ma'rifati alamatil i'rab, yaitu bab tentang mengenal tanda-tanda i'rab. Baiklah Sobat Anda semua dimanapun berada, sebelumnya aku pengen kasih tahu bahwasanya perlu kita ingat bahwa i'rab itu ada 4. Yang pertama rofa, yang kedua nasab, yang ketiga khafat, dan yang keempat adalah jazam. Nah, rofa, nasab, khafat, jazam. Dan keempat ini dibagi kepada 2 golongan. Yang pertama, golongan kepada fi'il, kata kerja, dan yang kedua adalah golongan kepada isim, kata benda. Nah, jadi keempat-empatnya ini tidak dimiliki oleh kedua golongan ini. Adapun satu golongan itu memiliki 3. Yang pertama itu untuk fi'il ada 3, yaitu rofa, nasab, dan jazam. Nah, rofa, nasab, dan jazam. Sedangkan untuk isim itu memiliki 3 juga, rofa, nasab, dan khafat. Jadi di fi'il 3 kecuali khafat, dan di isim 3 juga kecuali jazam. Oke, mungkin jelas ya untuk Sobat Andra semua dimanapun berada. Dan selanjutnya kita akan mengkaji secara umum dulu, secara umum. Dan sebelumnya aku ingin peringatkan kepada Sobat Andra semua bahwa kita harus ingat kembali bahwa bab i'rab ini, bab tanda-tanda i'rab ini merupakan jantungnya dari ilmu nahwu atau berbahasa Arab ya. Jadi kalau kita paham betul di sini, insya Allah kita akan mudah untuk mempelajari bab-bab selanjutnya tentang materi berbahasa Arab, atau lebih mudah untuk memahami kitab kuning nantinya. Nah, jadi jika Sobat Andra semua memiliki pertanyaan, ada yang belum jelas tentang materi ini atau materi-materi yang sebelumnya, silahkan bubuhkan di kolom komentar, agar nanti setelah setiap satu bab dilalui, kita akan buka satu video untuk review materi-materi. Di sana kita akan betul-betul mengulang materinya, dan kita akan mencoba satu persatu menjawab pertanyaan atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Sobat Andra semua dimanapun berada. Baik, selanjutnya kita langsung saja babu ma'rifati alamatil i'rab ini, bab mengenal tanda-tanda i'rab ini. Jadi tadi i'rab itu ada 4, rofa, nasab, khafat, jazam. Dan yang sekarang kita akan coba bahas adalah mengenai rofanya terlebih dahulu. Nah, Sobat Andra semua, rofa itu memiliki 4. Yang pertama dhammah, kedua waw, ketiga alif, dan keempat nun. Jadi dhammah, waw, alif, nun. Nah, ada 4. Perlu kita ingat dhammah, waw, alif, nun. Sudah. Yang selanjutnya, dhammah itu dibagi kepada 4 tempat pula. Nah, yang pertama ismul mufrad, yang kedua jam'ut taksir, yang ketiga jam'ul muannats salim, yang keempat fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un atau fi'il mudhari' sahih akhir. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini kita akan coba bahas dulu mengenai rofa, dan itu mungkin tidak semua ya, tidak semua di video kali ini. Kita akan bahas beberapa saja. Jadi tadi untuk rofa itu ada 4, dhammah, wa, alif, nun, dan saat ini kita masih mengkaji yang dhammah terlebih dahulu. Dan di dhammah itu ada 4 tempat ya. Dhammah itu menempati 4 tempat: isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari' sahih akhir. Dan di sini masih 2 yang tertuliskan, yaitu ismul mufrad dan jamak taksir. Ya, jadi ingat kembali, sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus mengetahui definisi atau pengertian atau ta'rifnya terlebih dahulu.
Maka apa itu definisi ismul mufrad? Ingat, ismul mufrad itu adalah ma laisa mutsannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Maaf kurang. Oke. Baik Sobat Andra, sekali lagi kita ulang. Ismul mufrad itu adalah secara harfiah, kita harus ingat ismul mufrad ini adalah isim yang menyatakan tunggal atau satu, ya. Itulah ismul mufrad. Jadi pengertiannya secara makna itu ma laisa mutsannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Ya, jadi intinya isim mufrad itu adalah bukan menyatakan dua, bukan menyatakan jamak atau banyak, dan juga bukan dari golongan asmaul khamsah. Jadi asmaul khamsah itu adalah lafaz-lafaz tersendiri nantinya. Jadi ingat, intinya ismul mufrad itu menyatakan satu, benda satu atau tunggal, itu dia. Nah, yang kedua, jamak taksir. Nah, jamak taksir itu adalah definisinya ma taghayyara an bina'i mufradihi. Jadi jamak taksir itu adalah segala sesuatu bentuk yang berubah, ya, segala sesuatu yang berubah bentuknya dari bentuk mufradnya. Ya, jadi kalau mufrad tadi menyatakan tunggal, maka jamak taksir ini menyatakan banyak dan dia taksir, ya, pecah gitu. Apa yang pecah? Dia pecah dari bentuk mufradnya, ya, berubah dari bentuk asalnya, bentuk tunggalnya. Itulah dia jamak taksir. Nah, kita ke contoh. Kita lihat ismul mufrad tadi menyatakan tunggal. Misal apa itu? Salah satu kata benda yang menyatakan tunggal, Zaid. Ya, Zaid ini dia domahnya. Ingat, harkat itu terletak di ujung, ya. Harkat domah itu terletak di ujung berubahnya. Jadi jaa Zaidun. Jadi inilah isimnya. Nah, ingat tadi bahwasanya isim mufrad itu yang bukan menyatakan dua atau jamak dan juga bukan dari asmaul khamsah. Dan Zaid ini adalah satu orang, kan? Satu orang si Zaid. Maka jaa Zaidun. Maka karena dia satu orang, posisinya di sini sebagai fa'il, isim yang dirofakkan. Nah, jadi posisinya salah satu isim yang dirofakkan, maka tanda rofaknya dhammah karena dia menempati posisi ismul mufrad, ya, Zaidun. Bukan Zaidin, apalagi Zaidan, tapi Zaidun dhammah karena dia isim mufrad yang posisinya terletak pada posisi rofa, dirofakkan. Oke. Baik, yang kedua adalah jam'ut taksir. Jam'ut taksir ini adalah jamak yang berubah dari bentuk mufradnya, dia menyatakan banyak, ya, banyak. Jadi apa contohnya? Nah, contohnya adalah ja'ar rijalu. Nah, inilah tanda domahnya. Itu dia harkat domahnya, ya. Kenapa dibarisi dengan domah? Karena dia adalah jamak taksir. Mana jamak taksir? Rijalu. Nah, apa mufradnya? Apa bentuk tunggalnya? Rojulun, rojulani, rijalun. Nah, jadi karena posisinya di sini adalah rofa, maka tanda rofanya adalah domah. Nah, posisinya rofa, maka tanda rofanya domah. Kenapa bisa domah? Karena menempati posisi jam'ut taksir, ya. Karena dia menempati jamak taksir. Oke, begitu juga dengan isim mufrad ini. Dia kenapa dhammah? Karena posisinya rofa. Apa tanda rofanya? Dhammah. Kenapa dhammah? Karena dia ismul mufrad. Oke, sobat Anda semua, barangkali sudah mengerti atau ada yang belum mengerti, silahkan bubuhkan di kolom komentar agar kita jawab di saat video-video selanjutnya nanti. Oke.